menjelaskan materi bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 keterampilan berbahasa, media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan, metode, dan teknik. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah 4 keterampilan berbahasa. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa tersebut. Bahasa adalah suatu sistem dan lambang bunyi arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, kerjasama, identifikasi diri. Macam-macam dari 4 keterampilan berbahasa tersebut yaitu yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan berbahasa, dan yang terakhir adalah keterampilan menulis. Dan yang kedua saya akan menjelaskan dari media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran bagi siswa ataupun mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran. Media dapat digunakan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Contohnya apabila kita dalam pelajaran matematika misalnya, kita bisa menggunakan media sapu lidi untuk menjadikan sebagai alat hitung yang paling sesederhana mungkin yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Di sini saya telah merangkum, saya akan menjelaskan 3 inti pokok dari strategi pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari strategi pembelajaran. Yang kedua, pentingnya untuk mempelajari strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu macam-macam dari strategi pembelajaran tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan dari pengertian strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pentingnya strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 4 inti pokok dalam mempelajari pentingnya itu strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan rumusan atau acuan terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menarik minat belajar peserta didik, agar peserta didik belajarnya itu lebih terarah dan lebih semangat lagi. Dan yang terakhir yaitu memotivasi atau mendorong, mengarahkan peserta didik dalam strategi pembelajaran ini. Di saat kita mengajar, kita harus mempunyai rasa untuk mendorong supaya anak murid kita itu lebih semangat dalam belajar dengan cara memberikan motivasi atau pujian-pujian yang menarik. Dan yang ketiga yaitu macam-macam dari strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam dari strategi pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry atau biasa disebut dengan SPI. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah atau biasa disingkat dengan SPDM. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Baiklah, di sini saya sudah menjelaskan dari strategi pembelajaran tersebut, dan saya akan menjelaskan lagi mengenai materi yang berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan berarti konsep yang mendasari sarana, metode, teknik yang akan diperoleh atau dicapai apakah kita akan memakai konsep kognitif, konsep kooperatif, dan berbagai jenis konsep lainnya. Maka itulah yang dinamakan pendekatan. Jadi pendekatan biasanya berkaitan dengan definisi, ciri-ciri, aspek-aspek atau konsep dan kelemahan maupun juga kelebihan sebagai suatu metode yang mau kita jalankan. Dan yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah dari menit pertama sampai menit terakhir. Langkah-langkah itu dijalankan tahap demi tahap sesuai dengan urutan yang diminta oleh sebuah pendekatan.
Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknik. Teknik pembelajaran itu adalah cara praktis saat menjalankan prosedur atau langkah-langkah. Dari metode jadi bisa metodenya sama ataupun beda. Teknik itulah yang tampak saat guru berada di kelas menjalankan semua pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai 4 cara berbahasa, pendekatan, metode, model, media, dan teknik. Kalau ada salah saya minta maaf, dan pada Allah saya mohon ampun.